Halo teman-teman, berjumpa dengan saya di channel Kang Sabto. Karena dari grup peternak kroto itu banyak para pemula yang belum tahu langkah-langkah untuk memulai peternak kroto, maka saya akan berbagi pengalaman sesuai dengan pengetahuan saya. Untuk itu akan kita mulai dengan langkah-langkah. Yang pertama, untuk memulai ternak kroto kita harus mempersiapkan kandang atau rak. Kandang ini berfungsi untuk menempatkan sarang di dalam toples, atau mungkin ada yang pakai botol aqua atau yang lainnya. Untuk kandang sendiri atau rak ini yang sederhana, ini saya punya 3 tingkat ukuran 1 meter kali 1,2 tingginya, panjangnya 1 meter, terus tingginya itu 1,2. Ini penampakannya. Ini rak tingkat atas, yang paling atas maksudnya, itu dengan menggunakan bambu agar sirkulasi udaranya cukup. Kemudian yang tengah itu juga bambu. Kemudian yang paling bawah saya menggunakan triplek. Ini bermaksud untuk agar makanan-makanan yang jatuh dari rak-rak yang atasnya itu masih bisa dimakan oleh semut-semut yang ada di bawah di rak ini. Kemudian dengan lantai itu harus lumayan tinggi, kurang lebih minimal 40 cm, itu agar semut tidak pada terjun, tidak pada kabur. Terus kemudian di kaki-kakinya diberi tempat untuk air atau oli atau minyak goreng biar semut-semut tidak pada kabur. Kemudian ini kita beri yang ini untuk memudahkan sirkulasi semut naik turun. Kemudian sisi belakang sana juga. Kemudian ini bagian belakang sebenarnya yang sini. Ini juga dikasih, tidak kelihatan karena ini ada temboknya. Itu dikasih 2 naik turun untuk naik turunnya semut. Kemudian setelah rak atau kandang sudah tersedia seperti ini, selanjutnya kita baru mencari semut, bibit semut. Biasanya bibit semut dijual dalam toples-toples seperti ini. Ini satu toplesnya biasanya harganya antara 20 sampai 30 ribu. Ini yang toples ukuran sosis. Ada juga yang toples yang besar, itu ada yang jual sampai 100 ribu. Biasanya peternak pemula itu membeli dalam paket, mungkin 1 paket atau 2 paket. 1 paket biasanya berisi 10 sampai 15 toples, kemudian ditambah 1 ratu. Itu kenapa harus memakai ratu? Karena ini adalah sebuah koloni, dan juga ratu itu berfungsi untuk
produksi telur untuk perkembangbiakan dari koloni-koloni tersebut. Ini ya langkah-langkahnya. Ini milik saya, belum banyak, baru sekitar 35 toples. Kemudian setelah kita menempatkan toples-toples itu di rak atau di kandang, kita sebelumnya menyiapkan minum. Ini air gula pasir, usahakan yang berwarna merah, itu dicampur dengan air. Kalau biasanya kita membuat minuman itu manis, nah untuk semut itu lebih manis sedikit dari kalau kita buat minuman. Kemudian di atasnya ini untuk tempat minum, biasanya untuk tempat makan semut, biasanya ulat hongkong, jangkrik, belalang, dan lain-lain. Ada cicak, ada capung, biasanya yang dimakan semut. Yang paling mudah ulat hongkong karena tidak mudah kabur, tapi biasanya ulat hongkong juga pada jatuh ke bawah. Nah, untuk mengantisipasi itu kita buat yang bawah itu pakai triplek agar jatuh masih bisa dimakan oleh semut-semut. Itu aja, mudah, simple. Kita tinggal menunggu hasilnya. Biasanya untuk perkembangan para peternak itu sampai 6 bulan itu bisa panen telur. Karena untuk perkembangan misalnya dari 1 paket sampai ke banyak toples itu kurang lebih 6 bulan. Itu nanti, atau dengan cara lain kita langsung beli dalam jumlah besar, misalnya satu rak atau 1 kandang atau lebih. Itu nanti tiap bulan atau di setting berapa hari atau berapa minggu sekali dipanen. Biasanya untuk 1 putaran panen itu 1 bulan bisa dipanen, itu kalau telurnya produksinya bagus. Demikian teman-teman, sedikit bagi pengalaman untuk teman-teman yang ingin beternak semut rangrang, semut penghasil kerutu. Terima kasih. Jika Anda suka, silahkan subscribe dan komen.